Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Febri Salika dengan NIM 1802915. Mata kuliah Media Pembelajaran Matematika yang diajarkan oleh dosen Mirna SPD MPD. Ini adalah media pembelajaran menggunakan IT yang dibuat oleh saya sendiri, yaitu Putri Febri Salika, di mana pada halaman ini terdapat beberapa tombol yang fungsinya pada petunjuk, di mana petunjuk ini berisi tentang kegunaan-kegunaan tombol-tombol yang ada, seperti tombol ini, tombol yaitu tombol berisi tentang kompetensi dasar tentang vektor. Kemudian pada tombol ini berisi tentang biodata, pada tombol ini berisi tentang tujuan pembelajaran vektor. Kemudian pada tombol ini berisi tentang materi tentang vektor. Nah, pada tombol ini berisi tentang soal-soal vektor. Nah, sedangkan yang ini tadi tentang petunjuk, berisi tentang petunjuk. Kemudian ini berisi tentang menuju ke home. Ini adalah tombol menuju ke halaman berikutnya, dan ini adalah tombol menuju ke halaman sebelumnya, dan ini adalah tombol perintah untuk memeriksa jawaban benar atau salah. Nah, kita akan lihat pada kompetensi dasarnya, di mana kompetensi dasar pada vektor ini yaitu terdapat pada 3.2, menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Pada 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang dimensi 2 dan berdimensi 3. Nah, pada tujuan pembelajaran vektor ini, melalui pembelajaran cooperative learning, peserta didik memiliki sikap responsif, kreatif, serta kerjasama yang baik dan komunikatif, serta peserta didik dapat menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Nah, kita langsung masuk ke materi. Nah, pada materi ini terdapat tiga tombol-tombol. Yang pertama, tombol vektor secara geometris. Nah, pada vektor kita amati dulu bagaimana sih bentuk vektor itu. Pada halaman ini terdapat dua gambar, di mana gambar pertama itu gambar anak panah dan kedua ini gambar payung. Nah, pada gambar kedua ini, manakah yang menunjukkan vektor? Nah, dengan kita mengetahui manakah yang menunjukkan vektor, kita disuruh untuk mengklik gambar. Nah, kita klik gambar payung. Dia salah, maka dia tidak menunjukkan vektor. Apabila kita klik gambar anak panah, dia benar, berarti anak panah adalah menunjukkan suatu vektor. Nah, coba perhatikan. Apakah gambar ini yang ditunjuk guru menunjukkan suatu vektor apa tidak? Iya, tidak ya, karena gambar tersebut hanya memiliki besaran saja, tidak memiliki arahnya. Nah, lihat, pada gambar A dan gambar B, kita disuruh manakah yang menunjukkan vektor U dan manakah yang menunjukkan vektor 0. Kita disuruh pilihlah antara A dan B dalam mengisi kolom. Kita disuruh mengisi kolom ini. Manakah yang menunjukkan vektor U dan vektor 0. Oke. Coba kita isi A. Coba kita isi B. Manakah dia menunjukkan, kemudian kita periksa. Benar, berarti gambar A ini menunjukkan vektor U dan gambar B ini menunjukkan vektor 0. Lanjut. Nah, pada panjang vektor 2 dimensi, di sini kita misalkan vektor A, di mana vektor A-nya itu A1, A2. Maka panjang A vektornya yaitu
dengan siap mengisi kolom ini. Yaitu kita isi A1 dikali A1 ditambah A2 dikali A2. Seperti itu. Maka pada panjang vektor 3 dimensi sama seperti ini, yaitu B1 dikali B1 atau B1 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2, B3 pangkat 3. Isi ya sendiri. Kemudian, pada permasalahan pertama, kita lihat pada gambar kubus ini. Tentukan panjang vektor EC di mana AB-nya panjangnya 4 cm, AD-nya 2 cm, dan AI-nya 5 cm. Nah, kalau apabila kita tarik, dia akan seperti ini. Dan AD itu bisa disebut dengan lebar, AE bisa disebut dengan tinggi, AB disebut dengan panjang. Seperti ini yang ditanyakan, maka kita disuruh mencari panjang EC, di mana panjang EC tadi sama dengan menentukan panjang vektor 3 dimensi, yaitu P pangkat 2 tambah L pangkat 2 tambah T pangkat 2. Kita masukkan P-nya 4, L-nya 2, T-nya 5. Maka hasilnya 3 akar 5 cm. Nah, pada vektor penjumlahan adat menggunakan dua metode, yaitu metode segitiga dan metode jajar genjang. Kita masuk dulu pada metode segitiga. Nah, coba perhatikan gambar ini. Vektor A ini memiliki panjang A dan arah positif. Kemudian vektor B ini memiliki panjang B dan arah positif juga. Nah, lalu pada vektor A dan B ini, manakah menunjukkan pangkal dan ujung vektor? Berarti kita disuruh mengisi kolom-kolom ini antara panjang dan ujung. Kita isi pangkal. Berarti ini ujung. Di sini pangkal. Di sini ujung. Kita periksa. Benar. Berarti ini menunjukkan pangkal dan ini menunjukkan ujung. Nah, bagaimana sih menentukan penjumlahan pada dua vektor dengan metode segitiga? Nah, di sini ada caranya. Yang pertama, pindahkan bagian pangkal B ke bagian ujung vektor A. Kemudian, lalu tarik garis lurus dari pangkal vektor A ini ke ujung vektor B ini. Sehingga pangkal bertemu pangkal dan ujung bertemu ujung. Nah, itu yang dinamakan resultan. Seperti ini ya. A-nya kita tarik, kemudian B-nya kita tarik dari pangkal ke ujung seperti ini, sehingga ini pangkal bertemu pangkal dan ujung bertemu ujung. Nah, inilah yang dinamakan resultan, atau vektor C ini yang dinamakan resultan. Sama juga apabila ditanya min A atau min B, maka panjangnya tetap sama tetapi arahnya yang berbeda, seperti vektor A ditambah negatif vektor B. Maka A-nya tetap sama seperti ini, B-nya awalnya dari ke arah positif, yaitu ke arah atas, maka karena dia ditanya negatif, maka dia akan ke arah bawah seperti ini. Kemudian kita tarik dari pangkal ke pangkal dan ujung ke ujung, sehingga D ini yang dinamakan dengan resultan. Kita masuk ke metode jajar genjang. Nah, pada metode jajar genjang juga memiliki langkah-langkah. Lalu apa-apa saja langkahnya? Ayo, sebelum Ibu lanjut, buat di kertas selembar bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan metode menjumlahkan dua vektor dengan metode jajar genjang. Ayo. Oke, sudah siap semuanya? Lalu, nah, seperti ini. Hubungkan pangkal vektor A dengan pangkal vektor B. Seperti ini ya. Nah, lalu, buat garis lurus yang sejajar dengan vektor A. Nah, garis ini sejajar dengan vektor A. Kemudian, buat garis lurus yang sejajar dengan vektor B. Seperti
seperti ini ya, kita buat garis yang sejajar dengan vektor B. Lalu kemudian tarik garis lurus dari pangkal vektor A ini ke vektor B. Seperti ini ya, ini. Maka A ditambah B itu sama dengan C. Nah, habis ya. Kemudian kita masuk ke bagian keduanya, yaitu secara analitis. Oke. Pertama, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Manakah yang menunjukkan sumbu X, Y, Z positif dan sumbu X, Y, Z negatif? Nah, kita disuruh mengisi. Manakah yang menunjukkan positif dan negatif? Coba kita isi negatif. Ini positif, sini negatif, positif, negatif, positif. Setuju semua? Oke, kita periksa ya. Benar. Berarti ini yang dinamakan negatif pada sumbu Z dan ini yang menunjukkan positif pada sumbu Z. Lalu kita lihat, jika diketahui vektor A 3i dikurang J ditambah 2K dan B sama dengan min 4i tambah 2J tambah 5. Maka kita disuruh menentukan hasil dari 2A ditambah B. Ayo, langkah pertama, kita kalikan vektor A dengan 2. Menjadi seperti ini. 2 dikali 3, 2 dikali minus 1, 2 dikali 2. Kemudian langkah 2 juga seperti itu. Kalikan vektor B dengan 1. Karena kenapa 1? Karena dia ditanya hanya 1 ya, bukan 2B, tapi 1B. Maka dia tetap minus 4, 2, dan 5. Sehingga hasilnya tadi 6 minus 2, 4 dikurang minus 4, 2, 5. Nah, dari sini kita bisa 6 dikurang minus 4, 2 minus 2 dikurang 2, 4 dikurang 5. Nah, hasilnya 10 minus 4 minus 1. Nah, bagaimana kita menentukan ini dalam komponen IJK? Tentu mudah, yaitu dimana 10 ini 10I, minus 4 ini J, dan minus 1 ini. Nah, seperti ini. Kita lanjut, di mana vektor A-nya A1, A2, A3, vektor B-nya B1, B2, B3. Maka vektor A dikali vektor B itu tentu mudah, yaitu dengan kita kalikan saja A1 dikali B1, A2 dikali B2, A3 dikali B3. Dia kalikan dengan sejenisnya. Maka kita bisa tulis A1 kali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3. Bisa. Benar. Lalu, perhatikan gambar ini. Di mana ini titik O, kemudian ini vektor A dan ini vektor B. Di mana B ini ada koordinatnya B1, B2, B3, dan A. Ini ada A1, A2, A3. Maka apabila dia A dikali B, maka di sini apa yang kita tulis? Coba kita isi A. Lalu ini B. Lalu ini cos. Benar, dia tanda senyum, maka dia benar. Nah, itulah materi kita. Kita masuk ke evaluasi. Sebelumnya, isi nama kit lengkap yang sudah disediakan. Namanya Rizka. Nah, lalu pilihlah jawaban yang tepat pada soal. Lalu setelah sudah dilakukan langkah pertama dan kedua, klik tombol mulai. Nah, terdapat soal pertama. Diketahui vektor A 3, minus 2. Vektor B 4, 1. Dan vektor C minus 2, minus 1. Jika vektor 2A dikurang 3B, vektor 3B ditambah KC sama dengan 0, 4 dengan K bilangan real, maka nilai K berapa?
Ayo, di sini kita menggunakan penjumlahan vektor. Maka kita isi saja B. Pada soal kedua, diketahui vektor A 23, vektor B 39, dan C-nya A ditambah B. Vektor satuan dari vektor C. Yo, cari jawabannya, lalu klik ya. Bentuk sederhana dari 3A dikurang 2B tambah 5C dikurang 2A dikurang B tambah C. Pada soal 4, diketahui A 123, B 331, dan C 75 minus 3. Jika A, B, dan C segaris, maka perbandingan A, B, dan BC itu adalah 1:2. Diketahui titik A 1, 0, minus 2, B 2, 1, minus 1, dan C 2, 0, minus 3. Sudut antara vektor AB dengan vektor AC sama dengan, ya, si Rizka memiliki poin 80. Good job untuk Rizka. Pertahankan prestasinya. Nah, maka jika ingin keluar bisa diklik yes, bisa diklik no, dan bisa diklik cancel. Apabila diklik yes, maka seperti ini. Terima kasih. Itulah video pembelajaran menggunakan IT yang Putri buat. Kurang lebihnya Putri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.